Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jumpa lagi kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tentu semua ini atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu bisa kita manfaatkan untuk bersama-sama mentadaburi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memahami konsep-konsep yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya, melalui Al-Qur'anul Karim, membuat kita akan semakin memahami konsep daripada kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan ketegasan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini bisa kita lakukan secara baik dan kita taati dengan sempurna apabila kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan sedikit mengupas terkait keutamaan daripada membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Kita ketahui bahwa bagi orang Islam, membaca Al-Quran tentunya menjadi kegiatan yang tidak akan asing, bahkan seringkali dilakukan. Mungkin kita lihat konsep sederhananya ketika kita di kampung masih kecil, orang tua kita menyuruh kita untuk pergi mengaji di waktu asar, kemudian pada saat menjelang masuk maghrib, ketika kita telah melaksanakan sholat maghrib, maka kita diperintahkan untuk mengaji sampai waktu sholat isya. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman, bahkan dia sekaligus merupakan kitab suci kita. Maka sangat rugi sekali jika kita tidak mau membacanya, apalagi dengan banyak keutamaan yang ada pada Al-Quran. Ya, keutamaan yang ada pada Al-Quran. Maka hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami dengan penuh bijaksana bahwa sesungguhnya penciptaan manusia kita yang ada di permukaan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya bukan tanpa satu alasan dan bukan juga sesuatu hal yang sia-sia. Manusia sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah agar kelak di kehidupan abadi mendapat balasan yang sesuai, sebagaimana tadi kita telah kemukakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran tentunya agar kita bisa mendapatkan petunjuk, agar kita bisa menjalani hidup di jalan yang benar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Allah menegaskan, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Tak hanya firman Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis, menjelaskan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, dan hendaknya kita jadikan Al-Quran sebagai cahaya dari kegelapan hidup yang kita dapati. Sebab Al-Quran adalah merupakan petunjuk
Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Tirmizi sebagaimana Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah, yang dimaksud adalah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan yang dia dapatkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya 10 semisalnya. Artinya 10 kebaikan yang akan dia dapatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka jadilah 3 huruf. Tentu kita akan mendapatkan 3 kebaikan dikalikan 10 menjadi 30. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka coba kita perhatikan hadis tersebut. Begitu istimewa sekali setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada kitab lain yang istimewa seistimewa Al-Quran. Tidak ada kitab lain yang ketika kita baca, dia mendatangkan pahala sebagaimana Al-Quran mendatangkan pahala kepada diri kita. Tidak ada kitab lain yang ketika kita baca menenangkan jiwa kita, kecuali Al-Quranul Karim. Hadirin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka balasan kebaikan itu tentu akan berlipat kepada orang-orang yang selalu senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran juga bisa mendatangkan balasan pahala dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Bahkan ketika seorang tidak meminta kepada Allah, namun dirinya rajin membaca Al-Quran, Allah akan senantiasa memberinya ampunan yang dibutuhkan. Terlebih Allah adalah yang paling tahu terhadap apapun yang dibutuhkan oleh setiap hambanya. Dan ketahuilah, ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjaga diri kita terus-menerus membaca Al-Quran. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safiyan li ashabihi. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hari kiamat kita ketahui adalah merupakan sebuah kepastian yang akan datang, dan kita tidak pernah tahu kapan hari kiamat tersebut. Maka jangan sampai kita melelahkan diri kita untuk hanya sebuah kebutuhan dunia, dan kita tidak melelahkan diri kita dalam hal mempelajari Al-Quran. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus-menerus meningkatkan kemauan dan keinginan pada diri kita dalam hal mentadaburi Al-Quran, sehingga Al-Quran ini nanti kelak di akhirat akan membantu kita. Bahkan siapa di antara kita yang mampu menghafalnya, kelak di akhirat dia akan tinggal di surga sesuai dengan hafalan Quran yang dia miliki. Bahkan ketika dia hafiz terhadap Al-Quran, dia akan menghadiahkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Maka mari kita ajak anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Kita tuntun mereka menghafal Al-Quran, karena kitab Al-Quran adalah merupakan kitab yang istimewa, yang hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, dan di dalamnya terdapat hal-hal yang bersifat pembeda antara yang hak dan yang batil. Semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.